Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang saya hormati perangkat-perangkat desa, baik sipil maupun non-sipil, dan sembilan pula Bapak dan Ibu sekalian yang hadir dalam acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam majlis yang insya Allah mulia ini. Amin. Kedua kalinya, salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah taala, berdirinya saya di sini, saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul ikhlas. Diterangkan dalam kitab Tamul Hafilin pada bab 3, bab ikhlas, bahwa orang ahli hukum itu berkata, barang siapa yang beramal 7 amal tanpa diikuti amal yang lainnya, maka ia tidak akan mendapatkan amalannya itu. Yang pertama, jika seseorang beramal dengan rasa takut pada Allah, tapi ia tidak khawatir maksiat. Yakni, seseorang berkata pada dirinya sendiri, sesungguhnya itu saya takut pada Allah, tapi maksiatnya jalan, judi, miras, dan sebagainya. Yang kedua, seseorang beramal dengan mengharap pahala dari Allah, tapi ia tidak mencarinya dengan dirinya sendiri. Yaitu, jika seseorang mengharapkan pahala dari Allah, tapi ia hanya sadar-sadar saja, tidak mencari dengan amal soleh, perbuatan yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, niat tanpa usaha. Niat tanpa tujuan. Jadi jika seseorang berniat untuk beramal soleh tapi ia tidak merealisasikan dengan badannya sendiri. Contoh, seseorang akan berniat sedekah tapi ia tidak merealisasikan perbuatannya dengan bersedekah kepada orang-orang miskin. Yang keempat, doa tanpa usaha. Jika seseorang berdoa tapi ia tidak usaha, seseorang berdoa pada Allah siang malam tapi ia tidak berusaha dengan diri sendiri, bekerja keras. Salah seorang tokoh berkata bahwa kesuksesan orang dunia ini dengan duit. D. Doa. Jika orang ingin sukses di dunia ini, ia harus sering berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Yakni artinya, berdoalah padaku, niscaya akan aku ijabahi. Yang kedua, usaha. Doa harus diiringi dengan usaha yang maksimal. Jangan hanya berdoa, tapi usaha yang keras. Yang keempat, 3, inovatif. Bagaimana seorang dalam berusaha mencari inovatif yang dapat menarik pelanggan. Yang terakhir, tawakal. Setelah kita berdoa, berusaha dan berinovatif, yang terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah istighfar tanpa menyesali dirinya, apa yang telah diperbuatkan olehnya. Yakni, seseorang yang meminta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia tidak merasa menyesali perbuatannya. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata bahwa taubat nasuha itu ada 4 kriteria. Yang pertama, istighfar bilisan, yaitu seorang meminta ampun dengan lisannya. Yang kedua, iqla'ul badan, meninggalkan badannya sendiri, yaitu meninggalkan maksiat telah dilakukannya. Yang ketiga, menyesali apa yang telah diperbuatannya. Yang terakhir adalah berjanji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Yang keenam adalah terang-terangan tanpa rahasia.
Yaitu jika seseorang beramal terang-terangan, sedekah terang-terangan, seperti amal jariah, tapi ia tidak melakukan sedekah dengan siri atau tidak diketahui orang lain, maka sedekah terang-terangan itu tidak bermanfaat baginya. Yang terakhir adalah ikhlas perbuatan yang susah payah tapi tidak ada niatan ikhlas karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hakikat orang hidup dunia ini adalah Allahumma anta maksudi wa syuka matlubi. Ya Allah, engkau adalah tujuanku dan engkau adalah saya di sini mencari ridhamu ya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah taala, demikianlah pidato dari saya bagaimana 7 amal yang tidak akan bermanfaat jika tidak dihubungkan dengan 7 amal lainnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita harus tingkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya mohon maaf sebesar-besarnya barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.